Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan tentang akuntansi pembubaran firma. Yang pertama, apa itu firma? Pengertian firma. Firma merupakan bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk memperluas usahanya atau untuk memperoleh laba. Firma biasanya disebut juga persekutuan atau partnership. Dengan demikian, pemilik firma disebut dengan anggota atau sekutu partner. Di dalam firma, semua anggota atau sekutu adalah pemilik yang sekaligus merangkap sebagai manajemen yang secara langsung ikut aktif melaksanakan usaha perusahaan. Yang kedua, pembubaran firma. Pembubaran firma dapat diakibatkan oleh adanya kebangkrutan dalam usaha atau hal-hal lain yang akhirnya menjadi likuidasi firma. Definisi bangkrut sendiri adalah suatu keadaan perusahaan yang mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Sebagai akibat dari adanya kebangkrutan ini adalah berupa penutupan usaha dan pada akhirnya menjadi pembubaran usaha atau likuidasi. Jadi, istilah bangkrut di sini lebih menekankan pada aspek ekonomis perusahaan, yaitu berupa kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, dalam tahap akuntansi pembubaran firma sendiri terdapat dua tahap. Yang pertama tahap realisasi dan yang kedua tahap likuidasi. Tahap realisasi yaitu tahap pelaksanaan penjualan aktiva non-kas milik firma menjadi uang kas atau uang tunai. Yang kedua tahap likuidasi yaitu tahap pelunasan kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang firma dan diakhiri dengan pengembalian modal kepada para anggota firma. Pembubaran firma dengan likuidasi dilakukan dengan serentak didahului dengan adanya penjualan semua aktiva non-kas sampai seluruh aktiva non-kas tersebut menjadi kas dan barulah dilakukan pembagian kas. Dengan kata lain, bila likuidasi dilakukan secara serentak, pertama-tama yang harus melalui tahap realisasi, kemudian setelah kasnya terkumpul, barulah tahap likuidasi dilakukan. Terdapat beberapa aturan dalam likuidasi ini, yaitu yang pertama, pada saat realisasi aktiva non-kas menjadi kas apabila terjadi perbedaan antara nilai buruk aktiva non-kas dengan nilai realisasi atau harga jual yang dapat mengakibatkan laba atau rugi realisasi, maka laba atau rugi tersebut harus dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perbandingan laba rugi firma. Laba rugi tersebut kemudian dicatat ke dalam saldo modal masing-masing anggota. Kemudian, saldo modal akhir para anggota akan digunakan sebagai dasar penyelesaian atau likuidasi. 2. Setelah realisasi, aktiva non-kas menjadi kas dan semua uang tunai sudah terkumpul, maka urutan-urutan pembagian kas diatur sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan hutang-hutang firma kepada pihak luar. Yang kedua, menyelesaikan hutang-hutang firma kepada anggota firma. Yang ketiga, melakukan pengembalian modal kepada para anggotanya masing-masing. Akuntansi pembubaran persekutuan dengan metode likuidasi dilakukan secara berangsur. Metode likuidasi secara berangsur ini adalah suatu metode pembayaran likuidasi dengan cara bertahap. Artinya setiap ada uang kas dari hasil realisasi aktiva non-kas menjadi kas akan langsung digunakan untuk pembayaran kepada para anggota yang mempunyai saldo kredit di rekening modalnya. Ada dua metode pembagian kas yang dapat digunakan dalam likuidasi,
yang dilakukan secara berangsur, yaitu yang pertama pembagian kas tanpa program kas, yang kedua pembagian kas dengan program kas. Selanjutnya, pembagian kas tanpa program kas. Pengertian pembagian kas tanpa program kas adalah perhitungan pembagian kas yang ada dari setiap tahap realisasi kepada para anggota setelah pelunasan hutang-hutang firma. Prosedur yang harus dilakukan dalam pembagian kas tanpa program kas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat realisasi aktiva non-kas yang berhasil dijual. Yang kedua, membebankan laba atau rugi akibat realisasi aktiva non-kas kepada modal masing-masing anggota. Yang ketiga, melunasi hutang-hutang dengan menggunakan uang kas yang ada. Dan yang terakhir, apabila ada sebagian aktiva non-kas yang belum berhasil dijual, maka dianggap suatu kerugian dan membebankan kerugian tersebut kepada para anggotanya. Dan yang terakhir, pembagian kas dengan program kas. Ada beberapa tahap. Yang pertama, menghitung kemampuan untuk menanggung rugi maksimum masing-masing anggota firma. Yang kedua, menyusun urutan prioritas pembubaran kas kepada para anggota. Yang ketiga, membuat program pembayaran kas. Dan yang terakhir, melaksanakan pembagian kas atau likuidasi sesuai dengan tata urutan yang berlaku dan program kas yang telah tersusun. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.